Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya, Ageng Nugroho ya. Di sini saya akan menjelaskan lagi dan memberi pemahaman untuk teman-teman saya ya, terutama yang mengerjakan tugas akhirnya dalam perkuliahannya. Di sini saya akan memberikan pemahaman tentang deskriptif statistik ya. Di sini di sini saya menggunakan X1-nya lingkungan belajar, X2-nya motivasi belajar, dan Y-nya adalah prestasi belajar. Nah, dari N-nya ya, dari sampelnya yang berjumlah 202 ya, di sini dapat ada nilai minimum, maksimum, min, dan standar deviasinya. Nah, di sini gimana sih caranya? Nah, kita seperti biasa buka dulu SPSS-nya ya. Sambil menunggu ya. Yang belum mempunyai aplikasi SPSS bisa Anda download ya di deskripsi pada video part pertama tentang analisis ya, yang berupa validitas dan reliable ya. Nah, di sini ya, gimana sih caranya Kak? Ya, nanti saya kasih tahu ya. Buka dulu namanya Excelnya. Nah, di sini saya sudah ada namanya kesimpulan X1, X2, Y ya. Ini gimana nih dapat X1, X2 dan Y-nya? Yaitu jumlah, misalkan di sini prestasi belajar. Nah, prestasi belajarnya, nah di sini 20, 16, 17 ya, kita lihat. Nah, 20, 16, 17. Lalu motivasi belajarnya. Nah, motivasi belajarnya yang paling ujung yaitu totalnya ya. Nah, 74, 76, 71. Apakah sama ya? Nah, di sini ya. Nah, 74, 76, 71. Jadi di sini adalah total dari nilai X, X2 dan Y. Ya, tinggal kita blok saja ya, di blok. Nah, di blok. Ya, boleh Anda copy dengan CTRL-C ya, atau klik kanan copy. Nah, setelah itu kembali ke aplikasi SPSS-nya. Nah, langsung CTRL-V atau klik kanan paste. Nah, di sini kita ke ini ya, view-nya. Nah, ke variabel view-nya, Nah, di sini kita ganti ya, misalkan di sini kita X ya, X1, di sini variabel X2, dan di sini adalah Y. Nah, di sini labelnya. Nah, X1 itu apa sih? Ya, kalau S1 saya lingkungan ya, lingkungan belajar. Nah, di sini X2-nya adalah motivasi belajar. Nah, lalu untuk Y-nya adalah prestasi belajar. Nah, setelah itu kita ke data view-nya. Nah, di sini sudah ya. Nah, lalu kita klik analyze description ya, statis. Di sini kita klik. Lalu di sini kita kita blok semua ya. Boleh kalian pencet CTRL A ya, lalu dipindahkan semua. Nah, di sini ada optionnya, kita cari min ya kan, tadi minimum, maksimum ya, standar deviationnya. Nah, sini lalu continue, lalu kita oke. Nah, disinilah kita sudah menemukan gambaran secara global untuk deskriptif statistiknya. Nah, kelihatan ya. Nah, di sini ya lingkungan belajar. Nah, kita samakan dulu ya. Siapa tahu nanti ada yang berbeda, berarti ada yang salah. Ya.
di sini ya. 50,0047 ya. Di sini ada namanya 9, 93, 20, 99, 93, 20, 71, 72, 15 ya. Di sini sama semua, berarti sama ya. Ketika sama baru kita melihat. Nah, di sini ya, berdasarkan hasil uji deskriptif ya dapat kita gambarkan ya. Nah, dari deskriptif data lingkungan belajar atau X1 ya. Data dari data tersebut bisa deskripsikan bahwa nilai minimumnya adalah 50 ya, 50 nih, 50. Nah, lalu sedangkan nilai maksimumnya sebesar 99. Nilai rata-ratanya adalah 71,4208. Nah, dan standar deviasinya sebesar 7,37389. Nah, lalu untuk deskripsi data motivasi belajar X2 dan deskripsi data prestasi belajar Y, variabel Y, ini membacanya seperti contoh 1 ya. Jadi tinggal Anda melihat nilainya ya dari nilai minimum, maksimum, min, dan standar deviation-nya. Nah, di sini kan cukup mudah kan untuk mencari deskriptif statik ya. Jadi jika ada pertanyaan silakan berkomentar di kolom komentarnya. Jangan lupa untuk like, subscribe ya, dan dibunyikan loncengnya ya, agar menerima ya updatean terbaru tentang video-video saya berikutnya ya. Saya semoga bermanfaat ya apa yang saya berikan, pemahaman-pemahaman ini ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.